Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Biologi Series. Kali ini Kak Alimin akan membahas tentang film Echinodermata. Echinodermata adalah salah satu film dari hewan-hewan invertebrata atau hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Ya, bentuknya unik-unik dan ditandai juga dengan pergerakannya yang lambat, berbeda dengan hewan-hewan laut pada umumnya. Nah, mari kita lihat tinjauan umum Echinodermata. Ya, yang pertama mungkin dari asal katanya dulu. Nah, Echinodermata berasal dari kata echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Nah, ungkapan ini pertama kali diungkapkan oleh Jacob Klein pada tahun 1734. Nah, bagaimana ciri umumnya? Yang pertama, rangka tubuh terdiri dari rangka-rangka kapur, yang artinya dia mudah keropos. Kemudian berikutnya, bentuk tubuh tidak ada yang mikroskopis, artinya bisa kita lihat secara langsung dengan mata telanjang tanpa harus menggunakan bantuan mikroskop. Berikutnya, permukaan tubuh agak halus, tertutup oleh 5 ruangan, secara simetris memancar berupa alur berlekuk yang disebut ambulakral atau kaki pembuluh. Nah, ambulakral ini atau kaki pembuluh inilah yang kemudian digunakan oleh hewan-hewan Echinodermata sebagai alat geraknya, walaupun pergerakan Echinodermata sendiri itu cukup lambat. Berikutnya mempunyai pembuluh air yang terbuat dari tabung-tabung yang berisi cairan. Baik, ada beberapa kelas pada film Echinodermata. Ada Asteroidea, ada kelas Echinoidea, ada kelas Epuroidea, ada kelas Crinoidea, dan kelas Holoturoidea. Nah, mari kita lihat perbedaan masing-masing kelasnya. Yang pertama dari kelas Asteroidea. Ya, Asteroidea berasal dari kata aster yang berarti bintang dan Eiodes yang berarti bentuk. Jadi bentuknya seperti bintang, ditandai dengan 5 lengan. Jumlahnya ada 1600 spesies di dunia dan ini merupakan jumlah yang paling banyak di antara hewan-hewan Echinodermata yang lainnya. Kemudian mempunyai duri-duri pendek dan tumpul, ya, dan tidak menyengat. Nah, ini kalau kita pegang duri hewan Echinodermata, dia tidak menimbulkan rasa sakit. Kemudian berikutnya, di sepanjang lengannya terdapat kaki ambulakral. Nah, tadi ambulakral ini adalah sebagai alat gerak dari kelas Asteroidea maupun film Echinodermata secara umum. Di kelas kedua ada kelas Echinoidea atau kelas landak laut. Nah, Echinoidea berasal dari kata echinos yang berarti landak dan Eiodos yang berarti bentuk. Ya, jadi Echinoidea adalah hewan-hewan yang bentuknya seperti landak. Nah, contohnya ini ada Echinus melo, landak laut, dan dolar pasir. Nah, bagaimana ciri-ciri umumnya? Yang pertama, memiliki bentuk yang bundar. Kemudian berbeda dengan yang tadi, ini kelas ini tidak berlengan, serta memiliki duri-duri yang dapat digerakkan. Nah, ini kalau misalnya pada bulu babi, nah duri-duri ini kemudian kalau kita sentuh biasanya menyengat dan lumayan cukup sakit ketika kemudian kita sentuh menggunakan tangan. Terdapat sekitar 1000 spesies di dunia. Kemudian tempat hidupnya di sela-sela bebatuan pantai, di daerah rumput laut, umumnya dia bersembunyi di sana, dan ada juga yang membenamkan diri di dalam tanah. Nah, ini dolar pasir biasanya dia membenamkan diri di tanah pada daerah pasang surut sampai di kedalaman 5000 meter. Iya, jadi lumayan dalam ya kalau seandainya sampai pada 5000 meter. Ya, baik, kita melangkah di kelas ketiga, kelas Epuroidea. Nah, Epuroidea disebut juga bintang ular, asal katanya dari opis yang berarti ular, oura yang berarti ekor, dan eidos yang artinya bentuk. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ular. Nah, contohnya adalah Ophiotrix fragilis dan Caulerpa rekemosa.
Iya, ciri umumnya memiliki tubuh berbentuk bola. Pada bagian lateral terdapat duri-duri. Nah, ini kemudian bolanya juga dilengkapi dengan kurang lebih 5 lengan seperti tadi. Kemudian terdapat sekitar 1.500 spesies. Nah, banyak ditemukan pada kedalaman lebih dari 500 meter. Nah, namun umumnya bisa juga kita jumpai pada daerah-daerah yang cukup dangkal. Yang cukup dangkal, biasa di pinggir-pinggir lautan ini masih bisa kita jumpai hewan-hewan dari kelas Ephoridae atau bintang ular ini. Baik, berikutnya ada kelas Crinoidea. Memiliki tubuh yang menyerupai tumbuhan. Oleh karena itu disebut juga sebagai lilia laut. Nah, hidupnya pada karang-karang atau pada tumbuhan laut. Nah, terdapat sekitar 600 spesies di dunia. Contohnya adalah Ptilocrinus pinnatus dan Metaranicanus interruptus. Jadi dia punya tangkai yang berasal dari daerah aboral yang kemudian digunakan sebagai alat untuk melekatkan diri pada karang ataupun pada rumput di dasar laut. Nah, berikutnya ada kelas Holoturoidea. Nah, kelas Holoturoidea ini disebut juga dengan ketimun laut, ya. Asal katanya adalah holoturoion yang berarti ketimun laut, dan eidos yang berarti bentuk. Jadi bentuknya seperti ketimun laut. Terdapat sekitar 1.500 spesies di dunia, mulai dari zona pasang surut sampai pada laut yang dalam. Ya, kemudian kulit dermisnya mengandung osikula, otot melingkar, dan 5 berkas otot memanjang ganda. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan hewan-hewan ketimun laut ini sangat fleksibel, bisa kita panjangkan, kemudian sangat lentur. Ya, sangat lentur. Contohnya adalah Holoturoidea sp dan Curcumaria sp. Nah, ini baik. Selanjutnya mari kita lihat apa sih manfaat dari Echinodermata. Ya, yang pertama adalah ternyata Echinodermata ini, beberapa hewan dari Echinodermata ada juga yang memanfaatkan sebagai keripik. Ya, itu dari ketimun laut biasanya. Nah, ini adanya di Sidoarjo di Jawa Timur. Kemudian yang manfaat yang kedua, telur bulu babi itu ternyata dapat dimakan. Bukan hanya telurnya, bulu babinya pun juga bisa dimakan. Kemudian sebagai bahan penelitian mengenai fertilisasi dan perkembangan awal. Nah, ini biasanya digunakan oleh para ilmuwan biologi karena kemudian ini sangat mudah untuk diamati atau dijadikan sebagai bahan sampelnya. Yang keempat, sebagai pembersih pantai. Nah, Echinodermata juga bisa dijadikan sebagai indikator sterilnya sebuah lingkungan laut. Ya, kemudian manfaat yang kelima, bintang laut dapat dijadikan sebagai hiasan, dan manfaat yang terakhir, rangka tubuhnya dapat dibuat sebagai tepung sebagai pupuk. Iya, itulah manfaat dari Echinodermata. Kurang lebih ada sekitar 6 manfaat dari Echinodermata, dan memang ternyata manfaat dan peranannya cukup penting bagi kehidupan kita. Oke, sekian dari Kak Alimin. Nah, kita akan ketemu lagi di pembahasan materi berikutnya. Channel kami dengan berikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.